Deklarasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir dalam deklarasi PSI menyinggung kelompok yang menjelek-jelekan Jokowi. Mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu, ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti, saya tidak paham, terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Setelah maju mundur isu putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto, hari ini Gibran muncul mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Deklarasi di Stadion Indonesia Arena kawasan GBK ini menjadi momen Gibran diperkenalkan ke publik. Lalu keduanya mendaftarkan diri ke KPU maju di Pilpres 2024. Dan secara resmi kita telah mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan tadi Ketua KPU menyatakan bahwa berkas kita setelah dinilai lengkap. Terima kasih. Calon presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Sebelumnya, sang adik yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Selasa malam mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang juga putra bungsu Presiden Jokowi menyebutkan organ relawan Presiden hadir dalam deklarasi dukungan PSI untuk bacawa pres Prabowo Subianto. Pernyataan Gibran ini memunculkan sinyal pengaruh dukungan Presiden Jokowi untuk pasangan Prabowo Gibran. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook maupun Instagram. Kritik atas praktik dinasti politik mencuat di tengah majunya Gibran Rakabuming Raka sang putra sulung Jokowi di Pilpres 2024. Setelah merestui karir politik sang anak, kini Jokowi membela anaknya dari tudingan dinasti politik. Jokowi mengklaim rakyat yang akan memilih, bukan elit politik. Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak? Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Sejurus dengan Jokowi, pembelaan atas tudingan dinasti politik juga datang dari bakal capres Prabowo Subianto. Prabowo menyebut dirinya juga berasal dari dinasti politik dan mengklaim apa salahnya membangun dinasti politik bila ingin berbakti. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan
cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Hujan kritik pun datang dari budayawan yang juga pendukung Jokowi, Butet Kertarajasa. Butet mengaku prihatin, karir politik Gibran dan Kaisang ada unsur pemaksaan. Bahkan Butet menilai jabatan politik itu didapat dalam waktu cepat. Keprihatinan saya dengan soal pemaksaan melakukan judicial review hanya untuk memberangkatkan seseorang anak muda itu kok rada berlebihan. Ini yang kita pertaruhkan untuk keberangkatan anak muda ini adalah bangsa dan negara. Saya, karena saya mencintai Pak Jokowi, saya merindukan pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu, hanya bisa mengingatkan. Eleng sangkan paraning dumadi, karena melek kui gendong lali. Saya masih berharap, masih ada beberapa hari, mudah-mudahan semesta mewujudkan mukjizat. Mas Gibran tidak berkenan untuk menjadi wakil presidennya siapa saja. Peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatna menyebut Jokowi berperan hiperaktif untuk meneruskan kepemimpinannya. Bahkan ia menilai proses yang terjadi telah dalam desain Jokowi. Kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Peluang masuknya Gibran dalam kontestasi Pilpres dibuka oleh Mahkamah Konstitusi yang ketuanya merupakan paman dari Gibran. Putusan MK membuat orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mengikuti Pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka akhirnya mendaftarkan diri ke KPU Rabu siang setelah PSI yang diketuai oleh putra bungsu Presiden dan adik Gibran ikut mendeklarasikan pasangan Prabowo Gibran. Benarkah ada relasi keluarga Jokowi dalam pasangan Prabowo Gibran? Peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatna akan menganalisisnya dan sudah hadir bersama kami. Selamat malam Bli Made. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Selamat malam, Mbak. Ya. Bli, kalau kita bicara soal Pak Prabowo dan Gibran yang akhirnya deklarasi dan daftar ke KPU, Anda melihat ini sudah terprediksi sejak awal atau ini kejutan di pemilu kali ini? Tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Ini sesuatu yang sudah didesain dan menurut saya ya kita kita berharap, banyak orang berharap bahwa ini tidak terjadi. Dan saya melihat bahwa sentimen negatif sudah terkumpul sekarang di mana-mana saya mendengar itu. Saya berbicara dengan banyak orang, dengan banyak kalangan, tidak hanya dari kalangan civil society yang kebetulan bersama saya pada hari-hari terakhir ini, tapi juga dari kalangan orang-orang biasa, orang-orang sederhana, para petani, pedagang-pedagang di pasar. Saya melihat bahwa sentimen itu negatif, tetapi saya kira mereka melakukan ini, itu mereka percaya bahwa dengan kampanye, dengan campaigning yang bagus, itu mereka akan bisa memenangkan pemilihan ini, bisa mengubah persepsi publik tentang politik dinasti ini. Dan saya kira itu tidak hal itu tidak bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Anda pergi di mana saja, saya mendapat laporan dari Kupang, saya mendapat laporan dari Bali, saya mendapat laporan dari Kalimantan, dan kebetulan ada beberapa teman di daerah yang berkumpul dengan saya di sini. Gambar PSI dengan Kaisang dan Presiden Jokowi, Jokowiisme, itu ada di mana-mana, di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya, PSI yang berubah dari partai sederhana, partai anak-anak muda kelas menengah perkotaan yang idealis, terus kemudian sekarang mampu menggelontorkan begitu banyak uang. Karena ini persoalan uang.
Ini persoalan financing the political parties, ya, yang tidak pernah diatur di dalam dalam politik kita. Dan kalau kita lihat itu begitu masif, ya, begitu masif kampanye mereka. Dan saya yakin apakah ini tidak akan mempengaruhi opini publik? Saya berkeyakinan itu mampu. Dan saya sangat ingin tahu sebenarnya siapa konsultan di balik ini. Bukan orang Indonesia. Seperti kita tahu ada banyak pemain-pemain asing yang berada dalam di balik kampanye-kampanye. Bli, kalau semalam Kaisang yang juga putra bungsu Presiden Jokowi yang juga adik Gibran ini menyebut relawan Jokowi juga hadir saat deklarasi. Anda ini melihat bentuk all out atau kesungguhan dari Pak Jokowi atau gimana? Ya, relawan itu selalu ada. Sejak Jokowi, saya kebetulan sedang melakukan penelitian ini dan sedang menulis ini. Relawan itu ada sejak pemilihan Jokowi menjadi gubernur dan kemudian 2014 dipakai secara efektif untuk menjadi relawan. Tetapi struktur relawan ini berubah dari masa ke masa. Saya berani mengatakan bahwa sekarang rela demi cuan. Itulah para relawan. Di mana-mana mereka adalah political contractor basically. Pada dasarnya para relawan sekarang adalah political contractor. Tidak ada lagi orang yang mau bekerja secara sukarela untuk politik karena memperjuangkan idealisme tertentu. Dan ketika semua berakhir dengan dinasti seperti begini, tidak ada lagi orang yang mau membela tanpa ada sesuatu reward di baliknya. Dan orang melihat itu, ya. Dan selama 10 tahun terakhir ini bagaimana mereka mendapat jabatan komisaris dan kemudian mendapat jabatan menteri, itu sangat sekali kelihatan bahwa ada reward untuk menjadi relawan. Dan tadi Anda katakan ada reward untuk menjadi relawan, ada relawan yang kemudian awalnya mendukung Pak Jokowi, relawan Jokowi, kemudian diwariskan menjadi relawannya Gibran sekarang. Tapi ada juga relawan yang kemudian setelah Gibran mendeklarasikan diri menjadi pendamping Pak Prabowo, kemudian menyatakan kekecewaannya dan juga tidak lagi mendukung Pak Jokowi. Bagaimana kemudian Anda melihat fenomena ini? Sama saja. Sama saja. Ada beberapa, tetapi di balik mereka bekerja itu, dan saya kira normal bahwa mereka mengharap bahwa satu jabatan politik, satu pengaruh politik, kemudian satu karir politik di dalam pemerintahan, atau mungkin satu karir ekonomi. Semua mengharapkan seperti begitu, karena pelajaran dari relawan yang berbeda sekali dari partai politik. Saya sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya pada partai politik. Karena partai politik dibangun atas dasar ideologi. Partai politik, seburuk-buruknya partai politik, itu mereka punya accountability. Anda mau minta accountability dari mana terhadap relawan? Tidak ada. Ya. Politisi yang ada di DPR, yang ada di partai politik, Anda bisa tinggal mengatakan bahwa jangan pilih partai ini. Karena banyak politisinya busuk. Normal sekali dalam demokrasi. Sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya bahwa partai politik itu penting. Bli, ada yang kemudian berpendapat politik harus dipisahkan dari etika. Bagaimana menurut Anda sikap Jokowi dan Gibran terhadap PDI Perjuangan? Politik harus dipisahkan dari etika. Saya sendiri mengatakan politics of the moral. Politik itu tidak ada etik. Ya, ini sesuatu yang murni. Politik is a war. Satu perang gitu ya. Jadi Anda mau pakai peristiwa apa saja, tetapi tetap kembali lagi saya menulis di Project Multatuli tentang Gibran. Saya menulis doktrin Gibran yang mungkin juga doktrinnya Jokowi, biar rakyat memilih, katanya begitu ya. Benar, rakyat memilih dengan segala macam cara. Tetapi kalau seandainya satu pihak punya duit yang sangat tidak terbatas untuk mempengaruhi publik, untuk mampu menyewa orang, untuk mempengaruhi publik, untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan dia. Saya akan punya artikel keluar di East Asia Forum mungkin dalam minggu ini atau minggu depan tentang bagaimana approval rating Jokowi itu menjadi sangat tinggi karena tidak ada oposisi lagi. Tidak ada oposisi lagi. Jadi tidak ada oposisi lagi, semua narasi itu di-engineer oleh dia sendiri. Ya, karena tidak ada oposisi, tidak ada suara lain, dan orang terpaksa akhirnya menelan itu semua. Approval ratingnya menjadi sangat tinggi. Ya, karena itu. Ya, jadi ini kemudian yang menyebabkan Anda sempat mengatakan approval rating terhadap Pak Jokowi itu adalah sebuah ilusi karena memang nggak ada lagi oposisinya. Karena tidak ada lagi oposisi, tidak ada lagi narasi lain, tidak ada lagi data pembanding lain. Ya, Dan
Baik, dan lewat approval rating itu kemudian Pak Prabowo, kemudian Anda menilai berusaha meraih suara pendukung Pak Jokowi? Ya, betul. Dan itu sekarang kan menempel terus gitu kan ya, apa-apa gitu ya. Kalau Anda lihat, nggak usah keluar aja dari Anda ke jalan dan Anda lihat spanduk. Ya, bagaimana spanduknya PSI sekarang, seolah-olah dia adalah partai yang mayoritas. Seolah-olah PSI sekarang adalah seolah-olah partai yang berkuasa, memiliki kursi terbanyak di DPR. Padahal partai ini masuk DPR pun tidak. Tapi sekarang dengan kampanye seperti begini, orang akan terpengaruh. Ya, belum lagi operasi yang lain. Ya, itu itu topik yang lain lagi. Bli, Anda melihat seperti apa sebetulnya hubungan Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Kenapa kemudian terlihat ada kegamangan PDIP untuk menyatakan berseberangan dengan Pak Jokowi? Karena sekarang jelas-jelas ada Gibran di sana yang sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan. Saya kira mereka harus hati-hati, karena yang mereka lawan adalah orang yang incumbent, orang yang berkuasa, orang yang memiliki apa saja, bisa membuat apa saja, gitu ya. Jadi mereka secara logis itu mengambil jalan, oke, nggak usah gaspol lah. Gitu. Saya mendengar gerengan di bawah dari kader-kader mereka dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak menarik kontras dengan dengan Pak Jokowi? Mengapa kita tidak menjadi oposisi saja begitu ya? Tapi kayaknya di kalangan elit politik, di elit PDIP sendiri masih gamang. Mereka tidak ingin berusaha untuk sesuatu yang penting. Mereka percaya bahwa mereka punya grassroots, punya kader yang sampai ke bawah dan mampu menandingi kampanyenya Prabowo, Gibran dan Jokowi nanti gitu. Ya saya agak meragukan itu karena saya tahu bahwa mereka tidak punya juga uang sebanyak yang dipunyai oleh triumvirat ini. Oke, Bli, kalau kita lihat belakangan ada banyak laporan yang masuk ke KPK, kemudian sampai dari mulai Pak Jokowi, Gibran, kemudian Kaesang sampai Anwar Usman juga ikut dilaporkan. Anda melihat ada gerakan yang memang ini murni dari rakyat yang kecewa kemudian melaporkan, ataukah memang ada pihak perlawanan yang kemudian menggerakkan laporan ini? Oposisi sangat lemah. Ya, dan kita berada dalam posisi pemilihan umum sekarang ya. Jadi setiap orang itu berusaha untuk melakukan politicking satu sama lain gitu. Kita tidak tahu. Dan sejauh yang saya tahu itu tidak datang dari kelompok civil society, jangan datang dari kelompok-kelompok NGO atau kelompok-kelompok aktivis. Ya, kelompok-kelompok aktivis itu memilih cara lain, tidak melakukan digitasi gitu ya. Ya kemungkinan besar kamu datang dari lawan politiknya sendiri dan lain sebagainya. Itu proses normal. Ya namanya juga orang berpolitik ya. Orang melakukan politicking dan ini adalah campaign season gitu ya. Mendekati campaign season. Ini musim kampanye. Jadi apapun bisa terjadi ya untuk mengalahkan pihak lawan. Menurut saya itu proses yang normal aja. Baik. Termasuk soal pernyataan Gibran ketika kemudian deklarasi menyatakan Pak Prabowo tenang, saya ada di sini. Itu bagaimana Anda menerjemahkan itu? Sangat confidence dan kita tahu lah dari mana asal confidence-nya itu gitu ya. Sangat-sangat confidence. Dia didukung oleh kekuatan yang luar biasa besarnya. Kekuatan politik dan kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan. Saya percaya itu. Karena saya melihat buktinya sendiri di jalan-jalan. Ya. Baik, terima kasih Bli Made sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Ya, sudah selesai.